menjelaskan tentang data mining guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah data mining. Dan berikut kelompok saya, satu ada Ahmad Sa'dan dengan NIM 2019-53030, dan yang kedua ada Ahmad Sabana Nasrullah dengan NIM 2019-53028, dan yang ketiga saya sendiri Putri Diana dengan NIM 2019-53081, dan yang terakhir ada Marlina Oktaviani dengan NIM 2019-53104. Masuk ke pengertian data mining. Jadi proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi tiga informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Lanjut, data mining menurut para ahli. Satu ada menurut Suntoro 2019, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstraksi agar menjadi informasi baru dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining adalah proses menganalisa data dari yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi informasi atau pengetahuan atau pola yang penting untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, atau bahkan keduanya. Witten 2016. Yang ketiga ada menurut Pramudiono, pengertian data mining adalah analisa yang dilakukan secara otomatis pada data besar dan kompleks dengan tujuan untuk mendapatkan pola penting yang keberadaannya biasanya tidak disadari. Oke, selanjutnya ada metode dalam data mining. Satu ada metode association, yaitu metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Dan yang kedua ada metode classification, yaitu tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Dan yang ketiga ada regression, yaitu teknik yang menjelaskan variabel dependen melalui proses analisis variabel independen. Dan yang terakhir ada metode clustering. Metode clustering itu digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Selanjutnya ada metode klasifikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Putri Diana. Di sini kita memilih metode klasifikasi dalam tugas kita. Untuk metode klasifikasi data mining sendiri adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Nah, di metode klasifikasi sendiri ada beberapa metode lagi, diantaranya ada jaringan saraf tiruan, naive Bayes, support vector machine, decision tree, dan fuzzy. Nah, di sini kita mengambil model naive Bayes. Model naive Bayes sendiri merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung. Metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasiannya. Ini studi kasus yang kita ambil. Kita langsung ke Excel-nya saja. Oke, baik, ini studi kasus yang kita ambil ya. Ini ada training datanya atau data yang kita ambil, yaitu kita ambil ada jurusan, ada gender, asal sekolah, rata-rata asisten, dan lama studinya. Dan dalam studi ini kita akan tahu dengan sistem dengan jurusan ini, dengan gender, asal sekolah bukan asal sekolah sih, lebih ke asal tempat tinggalnya, kudus atau luar kudus, SKS-nya lebih dari 18 atau kurang dari sama dengan 18, dia asisten dosen atau enggak, itu akan datang tepat atau datang terlambat. Nah, di sini kita klasifikasikan dulu. Nah, ini klasifikasi metode modelnya naive Bayes. Besar. Di sini ada perkiraan tepat atau terlambat. Tepatnya cuma 23%,
lambatnya 77%. Ini ada tadi jurusannya ada 3, teknik informatika, sistem informasi atau di luar jurusan ini. Teknik informatika ada 100%, lambatnya ini jumlah sama ya 100%. Terus ini gendernya pria sama wanita. Pria lebih banyak tepatnya, oke 100%. Ini asal daerahnya, kalau Kudus lebih tepat dia daripada yang dari luar Kudus. Ini ada rata-rata SKS-nya, kalau SKS-nya lebih dari 18 berarti dia anak yang cukup cerdas, jadi dia akan lebih tepat juga. Ini ada dia asisten dosen atau enggak. Kemudian dari klasifikasi ini kita masukkan ke data testingnya. Kita masukkan ke data testingnya. Ini data testing ya guys. Jadi kita belum tahu ini terlambat atau tepat. Kemudian ada prediksi di sini. Ada prediksi terlambat, tepat, terlambat. Oke, prediksinya ini akurasinya ada 80%. Nanti di sini akan lebih jelas ketika kita menggunakan tool RapidMiner. Nah, untuk tool RapidMiner sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Sa'dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sa'dan, NIM 2019-53030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang knowledge menggunakan RapidMiner. Di sini ada contohnya. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini disebut prosesnya. Jadi untuk datanya adalah ini. Data training data dari sini, training data dan juga testing data. Untuk importnya caranya import, lalu di My Computer dan cari di mana letak kita menyimpan datanya. Nah, di sini ada testing data dan training data. Kita klik dan next. Berhubung saya sudah mempraktekannya, seperti tadi import data, training data. Oke, lalu sehabis itu testing data. Lalu untuk di operator ini kita mencari ini, knife base. Nah, cukup kita klik, tahan dan geser. Nah, delete. Menghubungkannya pun cukup mudah, cukup tahan, klik, tahan dan geser. Nah, knife juga begitu, apply model juga seperti itu. Apply model. Nah, klik, tahan, geser. Untuk menghubungkannya juga sama, klik, tahan, geser. Lalu untuk yang terakhir ada performance. Jadi data ini dari training ke knife base, lalu ke apply model, dari testing data langsung ke apply model, semuanya langsung diarahkan ke performance. Lalu kita coba, kita run. Nah, di dalam result ini itu adalah datanya, data dari training data dan testing data tadi. Training data dan testing data ini. Kita coba untuk melihat apakah data yang dihasilkan dari RapidMiner ini akurat.
kita klik performance factor. Tadi yang terakhir adalah performance. Untuk akurasinya adalah 80%. Di data ini untuk akurasi 80%, berarti akurat dan tepat. Untuk true terlambat, true tepat, presentasi terlambat 3, 0, tepat 1, class precision 75%, 100%, class recall-nya 100 sama 50%. Coba kita lihat datanya. Nah, untuk yang tadi itu kan ada persenan. Di sini ada tadi kan untuk terlambatnya 3 dan 0 sama. Untuk tepatnya 1 dan 1, berarti tepat sama. 3 dan 0, 1 dan 1, cuma penulisannya beda. Kita juga bisa lihat precision di sini tepat 1%, recall di sini tepat, kan akurasi. Nah, berarti data dari RapidMiner ini sesuai dengan data yang telah kita atau kami kerjakan. Aplikasi RapidMiner ini sangat membantu untuk knowledge menggunakan RapidMiner ini. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga harus mengetahui tentang cara-caranya dari mengerjakan RapidMiner. Jadi kita tidak terpacu oleh aplikasi ini. Kita harus paham terlebih dahulu bagaimana cara menghitungnya, bagaimana urutan langkah-langkahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sapana Nasrullah, NIM 2019-53028. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining untuk tugas akhir semester. Tugas ini adalah tugas kelompok antara lain Mas Adan, Mbak Marlina, saya sendiri Ahmad Sapana Nasrullah, dan Putri Diana Saring. Untuk saya kebagian implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Di sini saya sudah membuat program, ya. Database-nya ini data mahasiswa jurusan yang terdiri dari kolom tabel jurusan yang terdiri dari ID jurusan, jenis kelamin, domisili, rata SKS, dan lama studi. Di sini programnya untuk koneksinya seperti ini. Untuk Navbase-nya ini. Dan untuk indeks PHP-nya di sini. Di sini nanti akan menginputkan nama jurusan, jenis kelamin, dan domisili serta rata. Ini tombol submit-nya. Dan ketika diklik submit nanti akan muncul hasil prediksi kelulusan, yaitu terlambat atau tepat waktu. Oke, langsung ke programnya.
Sini programnya, ketikkan jenis kelaminnya laki-laki, terus seharusnya di sini muncul ya, mungkin masih ada kesalahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan dalam bertutur kata, saya mewakili teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.